Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Abeb Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana di video kali ini kita akan coba pelajari tentang custom dokumen dan juga custom error page ya. Nah, mungkin kita akan coba telusuri dulu apa itu custom dokumen ya. Jadi kalau teman-teman buka sekarang ya di dalam folder pages itu ada sebuah file namanya underscore dokumen ya. Nah, file ini itu digunakan di seluruh halaman ya. Jadi kalau kita ubah sesuatu di sini, maka di seluruh halaman akan berubah gitu ya. Nah, misalkan kita coba ya npm run dev. Nah, kita buka localhost 3000 ya. Ini nggak akan kelihatan ya. Tapi kalau kita buka konsol, nah di sini ada HTML lang n ya. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan yang ini jadi ID ya. Nah, dia akan berubah. Sekarang lang jadi ID gitu. Nah, yang ini juga untuk menambahkan apa? Bisa juga misalkan kita mau menambahkan meta tag gitu ya. Meta tag ini untuk apa? Untuk biasanya sebagai SEO nantinya gitu ya. Nah, atau juga kita bisa menambahkan Google Site Verificator gitu di sini. Nah, selain itu juga kita bisa panggil untuk misalkan saya mau pakai Bootstrap gitu ya. Itu kan harus dipanggil di seluruh halaman kalau mau pakai CDN-nya. Nah, kita bisa taruh CDN-nya di dalam head ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman juga ingat ada juga title ya. Nah, title ini saya mau berikan misalkan di sini my app gitu ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di bagian atas sekarang jadi my app ya. Nah, tapi di sini tidak direkomendasikan kalau title disimpan di dalam dokumen gitu ya. Tapi kita simpennya ada di dalam setiap pages-nya gitu ya. Contohnya ini home, misalkan ya. Saya mau tambahkan di dalam sini, gunakan aja head, ini penutupnya ya. Nah, di dalamnya saya mau bikin title, misalkan di sini home gitu. Nah, ini sangat direkomendasikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita simpan di dalam dokumen, itu semua title-nya nanti jadi my app gitu ya, atau jadi home semua. Nah, jadi kalau title harus di dalam pages-nya masing-masing. Nah, sekarang sudah berubah jadi home ya. Nah, jadi kalau dokumen itu bersifat general gitu ya. Di sini semuanya akan berubah. Kalau misalkan di dalam index.tsx ini berdasarkan halaman gitu. Nah, selain itu untuk apa lagi? Di dalam dokumen ini kita juga bisa menyimpan nantinya adalah analytics. Misalkan kita mau set up Google Analytics, Pixel Analytics gitu ya, atau TikTok Analytics, itu bisa menggunakan head di dalam dokumen sini gitu ya. Karena kan itu pasti digunakan untuk di seluruh halaman. Nah, jadi itu penjelasan mengenai underscore dokumen atau custom dokumen gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita untuk melakukan customize error page. Error page itu biasanya adalah error 404 atau error 500 gitu ya. Nah, kalau yang 404 berarti kita bisa masuk aja ke sebuah halaman yang nggak ada di routing. Contohnya kayak gini. Kita nggak punya nih halaman dashboard gitu ya. Nah, saya pengen 404 ini kita coba untuk customize. Saya tampilannya nggak pengen kayak gini gitu ya. Tapi saya pengen bikin tampilan sendiri gitu. Nah, caranya gimana? Saya tinggal bikin aja sebuah file di dalam pages ya. Namanya 404.tsx. Nah, seperti ini. Tinggal saya gunakan const di sini custom 404 ya, kita bikin sebuah komponen di sini export default custom 404. Terus tinggal kita return di sini div. Misalkan saya masukkan lagi div halaman tidak ditemukan gitu ya. Kita sekarang coba buka, refresh. Nah, ya. Ada nih halaman tidak ditemukan ya. Nah, ini saya close dulu. Ini udah custom ya sekarang. Kalau saya mau ngasih styling ya udah saya tinggal tambahin aja misalkan di dalam style sini ya. Saya new file 404.module.scss. Di sini misalkan .error. Saya pengen misalkan backgroundnya adalah black gitu ya. Terus width-nya 100
pH, height-nya 100. Oh, ini sorry, VW ya, bukan pH. VW, color, hashtag FFF, kemudian yang black ini saya ubah jadi hashtag 000 ya. Oke, saya tinggal panggil di sini, berarti import styles from di sini add/styles/404 modul.scss ya. Nah, kayak gini terus tinggal saya tambahkan di sini class name styles dot error ya. Nah, udah hitam, tapi di sini kalau teman-teman perhatikan ada navbar ya. Nah, ini harus kita handling, berarti kita coba di app shell berarti ya. App shell kita coba sekarang. Nah, ini saya coba console.log dulu ya. Console.log path name. Nah, kalau kita lihat ya, walaupun di URL-nya adalah dashboard, tapi kalau kita konsol path name itu dia 404 ya halamannya. Jadi dia akan langsung auto redirect ya ke 404 walaupun di dalam sini ya di URL-nya tetap kita tulis dashboard gitu. Nah, ini berarti kita perlu handling ya. Kita masukkan path name-nya ke dalam disabled navbar ya. Jadi di sini kalau path name-nya adalah /404 maka navbarnya jangan ditampilkan gitu ya. Kita coba sekarang. Nah, halaman tidak ditemukan ya. Saya mau coba sedikit di sini perbaiki lagi ya. Misalkan di sini justify content center, berikan display flex ya. Terus saya tambahkan misalkan line item center. Nah, dia ke tengah. Saya mau tambahkan di bagian 404-nya. Misalkan di sini 404 gunakan tanda pipe ya, halaman tidak ditemukan. Nah, ini udah berhasil kita custom ya. Kalau teman-teman mau tambahkan gambar lagi ya silakan. Nah, sekalian kita coba ya untuk bagaimana caranya mengambil gambar dari dalam public gitu ya. Nah, kita akan coba gunakan punyanya Undraw aja ya untuk illustration-nya. Kita coba browse now untuk yang 404 ya. Nah, ini banyak ya, macam-macam gambarnya. Nah, kita coba aja pakai yang ini misalkan ya. Download SVG atau download PNG ya. Kita download PNG aja. Nah, ini kita pindahkan ke dalam project kita ya. Saya tarik. Nah, sekarang udah masuk ya gambarnya. Atau teman-teman juga bisa pindahkan dari file explorer aja ya, itu sama aja. Nah, ini saya berikan nama not found misalkan, not found.png ya. Nah, saya mau panggil di sini. Untuk panggilnya itu kita gunakan image masuk ke slash ya. Jadi public itu pasti slash nantinya. Terus di sini 404.png ya. Di sini saya berikan alternatifnya 404 aja. Nah, ini katanya jangan gunakan image, tapi harus gunakan tag image dari next image gitu ya, untuk optimasi image. Nah, tapi kita nggak akan coba lakukan itu, kita akan cobanya nanti di video-video berikutnya ya. Nah, ini kita coba sekarang buka. Oh, nah ini tidak terload ya. Oh, sorry, bukan 404.png tapi not found ya. .png. Nah, ini udah ada tapi gambarnya gede banget ya. Oh, ternyata ini juga backgroundnya putih ya. Kita coba sekarang benerin aja ya. Berarti di bagian 404 modul, color biarkan aja, berarti kita nggak usah ganti lah ya. Terus kita coba sekarang flex direction kolom ya. Ini sudah ke bawah. Terus image itu kita berikan class lagi ya. Kita coba di sini class name style dot error underscore image gitu ya. Nah, di sini saya bisa berikan. Nah, ini enaknya pakai SCSS ya. Jadi kita bisa langsung masukkan seperti ini. Jadi
dan underscore image. Artinya apa? Sebetulnya ini sama aja kayak dot error gitu ya, underscore image. Nah, ini sama aja. Karena tadi saya memberikan namingnya sama ya, depannya yaitu error, saya tinggal tambahkan naming belakangnya aja. Nah, ini enaknya pakai SCSS ya. Kita coba sekarang width misalkan 50%. Nah, udah kayak gini ya. 404 halaman tidak ditemukan. Mungkin kita coba cari tahu tadi ya untuk warnanya. Nah, ini heksanya kita copy aja. Color di sini saya mau ubah. Terus di 404 mungkin saya nggak perlu lagi tulisan 404-nya, halaman tidak ditemukan ya. Nah, kayak gini. Bisa kita tambahkan juga misalkan font size ya, 2 rem. Nah, ya. Sekarang udah bagus nih ya tampilannya dibandingkan yang tadi gitu. Teman-teman bisa custom sesuka teman-teman ya, kayak bikin pages biasa aja gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya untuk custom error page ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.